Malam pertama, April merasa senang. Ia menghabiskan waktunya dengan menonton film dan bermain video game. Saat ia berbalik untuk kembali ke kamarnya, ia melihat bayangan gelap melintas di sudut pandangnya. Kepanikan mulai menyergapnya. April berlari kembali ke kamarnya. Malam itu, ia tidur dengan perasaan campur aduk. Ketika orang tuanya kembali dan ibunya menjelaskan bahwa rumah tua itu dulunya milik seorang keluarga yang kehilangan anak mereka. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Abil. Pada suatu akhir pekan, kedua orang tuanya harus pergi ke kota untuk urusan mendesak, meninggalkan Abil sendirian di rumah tua mereka yang besar. Meskipun ia berusia 10 tahun, April merasa cukup percaya diri untuk tetap di rumah sendirian. Malam pertama, April merasa senang. Ia menghabiskan waktunya dengan menonton film dan bermain video game. Namun, saat malam semakin larut, suasana mulai berubah. Suara angin yang berhembus melalui celah-celah jendela membuatnya merinding. Dan bayangan-bayangan yang bergerak di sudut-sudut ruangan membuatnya merasa tidak nyaman. April mencoba mengabaikan perasaan itu dan menuju ke kamarnya. Namun, saat ia bersiap tidur, ia mendengar suara berderak dari lantai bawah. Suara itu sangat jelas, seperti ada seseorang yang sedang berjalan. Jantungnya berdebar kencang. Ia meraih senter kecilnya dan melangkah perlahan menuju tangga. Dengan setiap langkah, suara derak itu semakin jelas. April menyalakan senter dan melihat ke bawah, tapi tidak ada sesiapapun. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berhalusinasi. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke kamarnya, ia melihat bayangan gelap melintas di sudut pandangnya. Kepanikan mulai menyergapnya. April berlari kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan menyandarkan tubuhnya ke pintu sambil berusaha menenangkan diri. Ia mencoba memikirkan hal-hal menyenangkan, tetapi bayangan itu terus menghantuinya. Beberapa menit kemudian, suara derak itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. April memutuskan untuk menghubungi orang tuanya, tetapi ponselnya tidak ada sinyal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan keberanian yang tersisa, ia memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia membuka pintu kamarnya dan dengan senter di tangan, perlahan-lahan berjalan menyusuri koridor. Suasana gelap menyelubungi rumah, hanya diterangi oleh cahaya senter yang bergetar. Saat ia mendekati ruang tamu, ia mendengar suara gemerisik yang berasal dari arah dapur. April menahan napas dan melangkah ke arah suara itu. Begitu tiba di pintu dapur, ia melihat pintu kulkas sedikit terbuka. Perasaan takut bercampur rasa penasaran membuatnya melangkah maju. Dengan pelan, ia membuka kulkas dan menemukan makanan yang sudah basi. Tiba-tiba April mendengar suara tawa pelan yang menggema di dalam rumah. Suara itu membuatnya terkejut dan ia segera menutup kulkas. Dengan cepat, ia berlari ke ruang tamu dan menyalakan lampu. Semua terasa hening, tapi jantungnya berdegup kencang. Setelah beberapa saat, April berusaha menenangkan dirinya dan kembali ke kamarnya. Ia memutuskan untuk tidur dengan lampu yang menyala, berharap bisa merasa lebih aman. Namun, ketika ia mencoba memejamkan mata, suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan jelas. April menggerakkan tubuhnya dan berusaha mengingat semua cerita seram yang pernah ia dengar. Ia ingat tentang hantu yang sering muncul di rumah tua. Ketika rasa takutnya memuncak, ia meraih bantal dan menutupi wajahnya, berusaha tidak mendengar suara itu lagi. Namun, suara itu tak kunjung berhenti. Akhirnya, April mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan untuk menghadapi apapun yang ada di rumah. Dengan senter di tangan, ia melangkah keluar lagi. Kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Saat ia berjalan kembali ke ruang tamu, April melihat bayangan samar di ujung koridor. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia melanjutkan langkahnya. Bayangan itu perlahan-lahan muncul menjadi sosok seorang anak kecil dengan rambut acak-acakan dan pakaian sobek-sobek. "Siapa kamu?" tanya April.
Suaranya bergetar. Anak itu menatapnya dengan mata besar yang penuh kesedihan. "Aku di sini sendirian juga," ujarnya pelan. "Aku tidak bisa pulang." Abil merasa iba, tetapi juga bingung. "Apa kamu hantu?" tanyanya. Anak itu menggeleng. "Aku tidak tahu. Aku hanya ingin bermain." Rasa takut Abil mulai menghilang. Ia melihat kesedihan di mata anak itu dan merasa ada yang tidak beres. "Bagaimana kamu bisa berada di sini?" tanya Abil. Anak itu menjawab, "Aku tinggal di rumah ini sebelum kamu. Aku tidak pernah bisa pergi." Abil merasakan empati. "Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu?" tanyanya. Anak itu tersenyum samar. "Ayo bermain, mungkin dengan bermain aku bisa pulang." Abil mengangguk dan mengikuti anak itu ke ruang tamu. Mereka bermain permainan sederhana, tetapi saat malam semakin larut, Abil mulai merasa lelah. Ketika ia menatap jam dinding, ia menyadari sudah hampir tengah malam. "Sudah saatnya aku tidur," kata Abil, merasa sedikit ragu. Anak itu menatapnya dengan mata yang penuh harap. "Tapi aku belum bisa pergi. Ayo, kita bisa bermain lebih lama." Abil merasakan beban berat di hatinya. Ia ingin membantu anak itu, tetapi tubuhnya sudah lelah. "Kita bisa bermain lagi besok," ujarnya lembut. "Kau harus istirahat juga." Anak itu terdiam sejenak, kemudian mengangguk perlahan. "Baiklah, tapi janji ya, kamu tidak akan meninggalkan aku sendirian." Abil berjanji dan kembali ke kamarnya. Malam itu, ia tidur dengan perasaan campur aduk. Dalam mimpinya, ia melihat anak itu tersenyum dan berlari-lari di padang bunga yang indah. Keesokan harinya, ketika orang tuanya kembali, Abil menceritakan pengalamannya. Mereka mendengarkan dengan cermat, dan ibunya menjelaskan bahwa rumah tua itu dulunya milik seorang keluarga yang kehilangan anak mereka. Abil merasa lega mengetahui bahwa ia bukan satu-satunya yang merasakan kesedihan itu. Ia berjanji akan kembali ke rumah tua itu untuk bermain dan menemani anak itu, berharap bahwa suatu saat anak itu menemukan jalan pulang. Sejak saat itu, Abil sering mengunjungi rumah tua tersebut, bermain dan berbagi cerita. Meskipun tidak selalu terlihat, ia tahu bahwa sahabat barunya selalu ada bersamanya. Semoga Anda menikmati cerita ini. Jika ingin cerita lain, silahkan kalian tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan cerita lain dari channel ini. Terima kasih.